Dari mana kamu dapatkan kalung itu? Jawab cepat, dari mana? Assalamualaikum sahabat 1000 kisah nyata. Bayangkan, di sebuah perusahaan besar, seorang istri CEO yang anggun tiba-tiba terpaku melihat kalung perak di leher seorang office girl miskin. Kalung itu membuat seluruh ruangan terdiam. Tapi siapa sangka, pertanyaan sederhana darinya. Kalung itu, dari mana kau dapatkan? Justru membuka rahasia kelam yang terkubur 20 tahun lamanya. Sebuah kisah tentang dosa, kehilangan, dan pengampunan yang membuat setiap air mata terasa berarti. Namun sahabat, sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini dan bagi pendengar pertama, selamat datang di channel 1000 Kisah Nyata, jangan lupa subscribe channel ini ya. Agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati lainnya. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu gedung kaca Umar Pratama Group berdiri tenang di tengah arus kendaraan. Lobi wangi kopi, lantai marmer berkilau, resepsionis menyapa dengan suara ramah. Lift bergerak naik turun membawa berkas, rapat, dan kabar kecil yang menempel di telinga orang sibuk. Di area kerja terbuka, monitor menyala, printer menggeram pelan, jari mengetik seperti gerimis. Dekat pantry, beberapa karyawan berkumpul. Mereka berbicara tidak keras, namun kalimatnya jelas. Pak Umar itu tegas, tapi tidak pernah mempermalukan, kata staf keuangan, menahan cangkir agar tidak tumpah. Aku pernah telat karena ban bocor. Beliau menegur, tapi pertama-tama tanya apakah aku baik. Rekan di sebelahnya menimpali. Waktu satpam kita sakit, beliau kirim buah. Cuti diurus. Aku lihat sendiri. Seorang analis ikut mengangguk. Kalau rapat, materinya dibaca sampai detail. Salah dibahas, tapi nada tetap rendah. Tegasnya di aturan, bukan di suara. Nama Umar Pratama menyatukan mereka. Di kepala karyawan, Umar adalah sosok 56 tahun yang rapi. Langkahnya mantap, sorot mata lurus. Ia tidak suka janji yang kabur. Ia tidak menunda keputusan. Ia tidak menginjak orang yang jatuh. Ketika ada yang lemah, ia menolong seperlunya, lalu mendorong berdiri lagi. Disiplin baginya bukan cambuk, melainkan pagar agar semua aman. Sementara itu, di lorong menuju lift, dua petugas kebersihan mendorong kereta alat. Seragam abu mereka bersih, celana ungu rapi, sepatu karet tidak menimbulkan suara. Lantai yang baru dipel memantulkan cahaya lampu baris seperti pita putih yang memanjang. Rani berjalan di depan. Tangannya cekatan, mulutnya ringan. Ia sudah bertahun-tahun di lantai ini, hafal jam sibuk, hafal ruangan yang sering bocor udara dingin, hafal siapa yang selalu menyapa lebih dulu. Di sampingnya, Kania yang masih baru berjalan setenang air. Ia mendengarkan lebih banyak, bicara secukupnya. Pagi ini gosip ramai, ucap Rani sambil memeras pel. Tim marketing tembus target. Kalau ada syukuran, biasanya Bu Nadia mampir. Kania melirik singkat. Aku belum pernah bertemu Bu Nadia. Kalau lewat, suasana jadi adem, kata Rani, terkekeh lembut. Senyumnya menenangkan, tapi wibawanya tetap terasa. Kania menekuk badan, mengusap sudut yang luput. Aku masih hafal rute. Jam berapa lorong harus kering? Bagian mana yang didahulukan? Sudah pas, sahut Rani. Tekanan tanganmu seragam. Bersih, tapi tidak licin. Itu tanda kamu teliti. Kania mengangguk. Di panti dulu aku sering kebagian tugas aula. Mungkin itu yang bikin aku suka lihat lantai mengilap. Rani melirik. Suaranya menghangat. Kalau ada yang berat, bilang, kita bagi. Dua staf lewat membawa map tebal. Kania cepat menepi, mendorong kereta agar tidak menghalangi. Rani kembali berbisik ceria. Satu lagi, kabar dari lift.
Ada staf baru di tim legal. Banyak yang bilang rapi, rambut klimis. Kania menahan senyum. Kak Rani selalu dapat kabar tercepat. Aku bukan kepo. Rani menirukan nada serius, lalu tertawa kecil. Aku hanya jendela yang kebetulan menghadap lift. Kania mengusap pelipis. Saat ia menunduk, kilat kecil tampak di lehernya. Bandul perak mungil. Rani menangkap kilau itu. Aku baru tahu, kamu pakai kalung, ucapnya lembut. Huruf N-nya. Kania memegang bandul itu. Gerakan refleks yang selalu muncul saat ia gelisah. Iya, dari dulu. Hadiah. Bukan, kata Ibu Panti. Kalung ini sudah ada sejak aku bayi. Aku jaga saja, tidak pernah lepas. Jaga terus, kata Rani. Benda kecil begitu kadang menyimpan jalan pulang yang belum kita tahu. Mereka menyapu hingga ujung lorong. Air di ember berputar tenang. Bau pembersih tipis menyatu dengan hawa dingin dari ventilasi. Setelah memastikan lantai kering sempurna, Rani mengajakkannya kembali ke ruang kebersihan untuk istirahat. Ruang itu sederhana. Ada bangku panjang, dispenser air, gantungan serbet, dan jam dinding yang berjalan pelan. Kania menuang air hangat dan meniupnya. Rani membuka bekal, menawarkan sepotong roti. Ambil satu. Biar ada tenaga. Terima kasih, Kak. Kania menggigit perlahan. Di panti, roti hangat itu mewah. Rasanya seperti kado. Rani menatap tanpa kasihan berlebihan. Sekarang kita bikin hangat sendiri. Termasuk lantai yang mulus. Jam tepat bergeser ke waktu makan siang. Di luar, kursi bergeser. Suara tawa naik dari pantry. Aroma lauk dari kantin menembus pintu lift. Rani dan Kania berdiri hampir bersamaan. Kita cek area lift, ujar Rani. Jam begini lalu lintas padat. Mereka kembali ke lorong. Kania menyeka lagi tepi karpet agar tidak lembab. Rani menata kereta di sisi yang aman. Lampu baris memantul di lantai, tertib seperti garis waktu. Siang itu, istri CEO berkunjung. Di lobi, beberapa karyawan menyapa. Selamat siang, Bu Nadia. Ibu baru berkunjung setelah sekian lama. Nadia menunduk lembut. Selamat siang. Sehat-sehat, ya. Langkahnya halus, senyumnya tipis. Ada lelah yang disimpan rapi di bawah mata, namun tutur tetap hangat. Ia naik menuju ruang suaminya. Sekretaris membukakan pintu. Pintu menutup, menyisakan koridor kembali tenang. Di ruang CEO, percakapan singkat mengalir seperti biasa. Umar tidak banyak kata di kantor, namun ia mengerti isyarat istrinya. Ketika jam makan siang menurun setengah, Umar berdiri dan merapikan jas. Kita makan di bawah. Tidak usah jauh. Nadia mengangguk. Baik. Sekretaris sigap membuka pintu. Mereka berjalan berdampingan ke lift. Beberapa karyawan menepi. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sapaan ramai, namun ada rasa hormat yang terasa. Lift berdenting, pintu terbuka. Umar dan Nadia masuk, pintu menutup, angka di panel bergerak turun. Di lantai tujuan, pintu lift kembali membuka diri. Lorong terang dan bersih. Rani menggeser kereta setengah langkah agar jalur lapang. Kania memeriksa sisa kelembapan di tepi karpet. Saat Umar dan Nadia keluar, Kania maju selangkah terlalu dekat. Bahunya menyenggol lengan Nadia. Ember kecil di tangan Kania goyah dan menetes di tepi karpet. Kania membungkuk dalam-dalam. Maaf, Bu. Maaf, Pak. Saya tidak melihat. Umar menahan langkah, menilai singkat situasi. Suaranya tenang. Hati-hati lain kali. Pastikan area lift kering. Iya, Pak. Maaf. Rani cepat menempel tisu tebal pada sisi karpet. Sudah, Pak. Sudah, Bu. Nadia hendak melanjutkan langkah, namun matanya memaku pada sesuatu di leher Kania. Bandul perak berinisial N memantul sekejap, lalu diam seperti benda biasa. Hanya saja, bagi Nadia, kilat singkat itu seperti mengetuk pintu lama di dalam dada.
Rautnya melembam sesaat, seakan ada tangan dari masa lalu yang menyentuh pundaknya. Kania merasa ditatap. Ia menelan ludah. Tangannya terangkat pelan, menyentuh bandul perak itu, kebiasaan yang selalu muncul saat ia gugup. Rani melirik bergantian, merasakan hawa yang tiba-tiba berat. Umar menoleh pada istrinya. "Ada apa?" Nadia tidak menjawab. Napasnya ditarik lebih dalam, dilepas perlahan. Ia maju setengah langkah, memperkecil jarak dengan Kania. Suaranya keluar seperti bisik yang menolak jatuh, jernih namun bergetar. "Kalung itu, dari mana kau dapatkan?" Lorong kantor mendadak hening. Suara printer dari ruangan sebelah yang tadi sempat berisik, kini seperti berhenti sendiri. Para karyawan yang lewat di ujung koridor memperlambat langkah, menoleh sekilas, lalu pura-pura sibuk dengan ponsel masing-masing. Tidak ada yang benar-benar berani mendekat. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara Bu Nadia barusan. Sesuatu yang tidak biasa. Nadia mengulang pertanyaannya. Kali ini lebih mantap, namun getarannya tidak hilang. "Kalung itu, dari mana kau dapatkan?" Kania, yang masih membungkuk sambil memegang ember kecilnya, perlahan mendongak. Pandangannya bertemu dengan mata Bu Nadia. Tatapan itu begitu tajam, namun di balik ketegasannya, ada sorot aneh yang sulit dijelaskan. Seolah wanita itu sedang melihat hantu dari masa lalu. "Saya." Kania menelan ludah. Suaranya bergetar pelan. "Saya sudah memakai kalung ini sejak dulu, Bu. Sejak saya tinggal di panti." Suasana kian tegang. Bahkan Rani, yang biasanya paling cerewet, kini memilih diam 1000 bahasa. Kania melanjutkan dengan lirih, sambil menggenggam bandul perak berinisial N di lehernya. "Ibu Panti bilang, kalung ini sudah ada di leher saya sejak saya masih bayi. Katanya, waktu mereka menemukan saya di depan pintu panti, kalung ini yang pertama kali terlihat." Nadia tersentak. Kata "panti" membuat napasnya sesak. Wajahnya memucat dalam hitungan detik. Tangan kanannya gemetar begitu hebat hingga hampir menjatuhkan tas kecil yang ia bawa. Umar segera menahan bahu istrinya. Khawatir ia akan terjatuh. "Nat, kamu kenapa?" ucap Umar cemas. Namun Nadia tidak menjawab. Matanya tidak beralih dari kalung perak itu. Matanya berkaca, bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar. Kania menatap bingung. "Maaf, Bu, apakah saya melakukan kesalahan?" Nadia menggeleng pelan, tapi pandangannya tetap terpaku di kalung itu. Air mata kecil mengalir tanpa ia sadari. Tidak ada yang berani bergerak sampai akhirnya Umar menepuk lembut tangan istrinya. "Kita ke ruanganku dulu," ucapnya pelan. Umar menggiring istrinya masuk ke lift. Rani menatap mereka dengan dahi berkerut. Sementara Kania hanya berdiri diam, masih bingung, memegang kalungnya seperti mencari penjelasan yang tidak ia pahami. Siang itu kantor terasa berbeda. Karyawan yang tadinya semangat makan siang, kini banyak yang saling berbisik di pantry. "Bu Nadia kenapa tadi?" tanya seseorang. "Aku lihat beliau pucat banget. Kayak lihat sesuatu." Jawab yang lain. "Katanya gara-gara petugas kebersihan." "Tuh," bisik staf HR. "Aku nggak tahu pasti, tapi tadi mereka kayak sempat ngobrol." Kania duduk di ruang kebersihan. Wajahnya murung. Ember dan kain pel masih di depannya, tapi pikirannya kosong. Rani datang membawa 2 botol air mineral dan duduk di sebelahnya. "Sudah, jangan dipikirin terus, Nia," katanya lembut. "Tadi itu cuma kebetulan. Mungkin Bu Nadia lagi nggak enak badan." Kania menunduk. Tapi cara beliau lihat aku, Kak, seperti mengenal. Rani menghela napas. "Kamu terlalu banyak mikir. Udah, minum dulu." Namun jauh di lantai atas, di ruang kerja besar berlapis kaca, suasana jauh lebih berat. Nadia duduk di kursi tamu, menatap kosong ke arah meja kerja suaminya. Tangannya saling menggenggam erat. "Mas," katanya perlahan. "Kalung itu, aku mengenalinya." Umar menatap heran. "Kalung yang dipakai gadis tadi?" Nadia mengangguk pelan. Air matanya mulai mengalir lagi.
Kalung itu sama persis dengan kalung yang dulu kupakaikan untuk bayi kita 20 tahun lalu. Kalung dengan bandul huruf N. Umar terdiam lama. Suara pendingin ruangan terasa seperti gemuruh di kepala mereka. Nat, ia berusaha memilih kata. Bayimu waktu itu. Jangan bilang lagi, bayimu sudah meninggal. Mas, potong Nadia pelan tapi tegas. Aku tidak bisa terima kalau apa yang kulihat tadi hanya kebetulan. Bandul itu sama. Ukiran hurufnya, bentuk rantainya, bahkan gores kecil di sisinya. Itu kalung yang sama. Umar memejamkan mata. Ia tahu betul, setiap kali masa lalu itu disebut, istrinya akan kehilangan kendali. Tapi kali ini berbeda. Nada Nadia bukan sekadar duka, melainkan keyakinan. Mas, lanjut Nadia, 20 tahun lalu aku kehilangan anakku di rumah sakit. Mereka bilang dia meninggal, tapi aku tidak pernah melihat jenazahnya. Aku hanya melihat selimut kosong. Aku ingat betul, sehari sebelumnya aku memakaikan kalung huruf N itu di lehernya. Nadia memeluk dadanya sendiri. Tangisnya pecah, tapi ditahan agar tidak keras. Bagaimana kalau selama ini aku hidup dengan kebohongan, Mas? Bagaimana kalau anak kita sebenarnya masih hidup dan dia gadis tadi? Umar berdiri, mendekat, mencoba menenangkan. Sayang, jangan dulu berpikir sejauh itu. Bisa saja mirip, bisa saja. Tidak, Mas. Seru Nadia tiba-tiba. Aku yakin, kalung itu milik anak kita. Tangannya gemetar hebat. Umar menarik napas panjang, lalu berlutut di depannya. Baik, kalau kamu yakin, kita cari tahu. Tapi tenangkan diri dulu. Nadia mengangguk, walau air matanya belum berhenti. Dalam dirinya, sesuatu yang lama terkubur kini mulai bangkit. Malamnya di rumah, Nadia duduk di balkon sendirian. Angin membawa aroma hujan. Lampu taman berpendar lembut. Ia memandangi langit. Pikirannya tak berhenti berputar. Dalam bayangannya, ia kembali ke hari kelam itu 20 tahun lalu. Ia ingat dirinya di ruang bersalin, menggenggam tangan perawat. Lemah tapi bahagia karena telah melahirkan bayi perempuan. Cantik sekali, katanya waktu itu, tersenyum dengan air mata di pipi. Sebelum bayi itu dibawa ke ruang perawatan, ia sempat memakaikan kalung kecil dengan bandul huruf N di leher mungilnya. Inisial dari nama yang sudah ia siapkan sejak lama. Nadia kecil, hadiah untuk dirinya sendiri. Namun sehari kemudian, dunia seakan runtuh. Dokter datang dengan wajah muram dan kabar yang membuatnya hampir gila. Bayinya meninggal. Penyebabnya tidak jelas. Ia hanya melihat selimut kosong dan perawat yang tak berani menatap matanya. Nadia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Allah, kalau memang benar dia hidup, aku akan mencarinya sampai ketemu. Dari balik pintu, Umar memperhatikannya tanpa kata. Ia tahu luka itu belum pernah benar-benar sembuh. Dan kini, hanya karena satu kalung perak sederhana, luka itu terbuka lagi. Namun Umar juga merasa ada sesuatu yang aneh. Dalam dadanya, timbul rasa gelisah yang tidak bisa dijelaskan. Seolah rahasia lama yang ia tutupi rapat kini mulai mengusik pintu nuraninya. Tapi ia menahannya. Tidak ingin Nadia tahu lebih cepat. Malam semakin larut. Di kamar, Nadia masih duduk di depan meja rias, menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya lelah, tapi di balik lelah itu ada cahaya tekad. Ia mengambil ponsel, membuka catatan kecil, dan menulis sesuatu. Besok aku akan mulai mencari tahu siapa gadis itu. Ia menatap tulisan itu lama, lalu menatap pantulan matanya sendiri. Kalung huruf N. Panti asuhan. Tahun yang sama. Semua tanda itu seperti kepingan puzzle yang perlahan mulai menyatu. Dan malam itu, sebelum menutup mata, Nadia berbisik lirih. Jika benar kau anakku, Nak, Allah, tunjukkan padaku. Dari kejauhan, lampu kantor Umar Pratama Group yang menjulang di tengah kota masih menyala. Seolah menunggu pagi datang dengan cerita baru. Cerita tentang sebuah kalung kecil yang mulai membuka rahasia besar. Pagi datang dengan langit abu yang lembut.
Gedung Umar Pratama Group sudah ramai sejak matahari baru terbit separuh. Satpam memberi hormat di depan lobi, resepsionis menyiapkan buku tamu, dan aroma kopi menyebar dari pantry di lantai bawah. Semua tampak biasa. Tapi di lantai 8, ada satu orang yang datang lebih awal dari siapapun, Bu Nadia. Ia berjalan pelan menuju ruang kerja suaminya, tapi tidak masuk. Ia hanya berdiri di koridor, memandangi dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta yang berlapis kabut. Wajahnya tenang, tapi matanya tidak. Ada gelisah yang terus hidup di dalam dirinya sejak kejadian kemarin. Nadia tidak tidur semalaman. Kalung itu, wajah Kania, dan suara lembut gadis itu terus berputar di kepalanya. Ia mencoba meyakinkan diri kalau mungkin ia salah lihat. Tapi setiap kali ia menutup mata, bentuk bandul huruf N itu kembali terbayang jelas. Sama persis dengan yang dulu pernah ia kalungkan di leher bayinya. Suara langkah kaki mendekat. Sekretaris Umar menyapanya sopan. "Selamat pagi, Bu Nadia. Bapak belum datang." Nadia tersenyum tipis. "Tidak apa. Saya hanya sebentar." Ia menatap ke arah ruang kebersihan yang pintunya setengah terbuka. Dari celahnya, terlihat 2 petugas kebersihan sedang menyiapkan alat. Salah satunya adalah gadis itu, Kania. Nadia terpaku sejenak. Gadis itu bekerja cepat, tapi gerakannya penuh sopan. Ia menyeka meja dengan hati-hati, lalu menepuk-nepuk pel agar tidak menetes ke karpet. Seolah setiap tindakan kecil pun dilakukan dengan tanggung jawab. Ada sesuatu yang menarik Nadia untuk mendekat, tapi ia menahan diri. Ia hanya berdiri di jauh, mengamati, hingga Rani, rekan Kania, menyadarinya dan buru-buru menunduk hormat. "Selamat pagi, Bu." Nadia membalas dengan senyum lembut, lalu melangkah pergi. Ia tahu, jika terlalu sering memandangi Kania, orang-orang akan bertanya-tanya. Hari itu berjalan lambat. Setiap pekerjaan terasa seperti formalitas. Dalam pikiran Nadia, hanya ada satu hal, mencari tahu siapa Kania sebenarnya. Setelah makan siang, ia duduk di ruang tamu kecil kantor, membuka tablet, dan mulai mencari data karyawan di sistem perusahaan. Tentu saja, Kania tidak ada di daftar utama. Ia hanyalah tenaga kebersihan yang disewa melalui jasa outsourcing. Namun Nadia punya caranya sendiri. Ia memanggil kepala HR dengan nada ramah tapi tegas. "Pak Damar, saya ingin tahu data pribadi salah satu petugas kebersihan. Namanya Kania." Pak Damar sempat kaget. "Kania? Bu? Ada apa?" "Ya." Nadia tersenyum sopan. "Saya hanya ingin tahu latar belakangnya. Dia terlihat rajin. Saya ingin memberi beasiswa kecil untuk melanjutkan sekolah malam." Pak Damar tidak menolak. 15 menit kemudian, Nadia sudah menerima berkas tipis berisi salinan identitas dan data dasar Kania. Di sana tertulis jelas. Tempat lahir, tidak diketahui. Tanggal lahir, 14 Februari. Tempat ditemukan, di depan pintu panti asuhan Melati, tahun 2004. Tangan Nadia bergetar. Ia menutup map perlahan, seolah sedang memegang benda rapuh. Tahun 2004. Tahun itu juga, tepat 20 tahun lalu, adalah tahun saat bayinya dinyatakan meninggal di rumah sakit. Tanggalnya, bahkan sama. Nadia menggenggam ujung meja agar tubuhnya tidak jatuh. Sore itu, saat matahari condong ke barat, Umar menjemput istrinya di ruang tamu kecil. Ia tahu Nadia tidak pulang sejak pagi. Wajah istrinya tampak lelah, matanya merah. "Sayang, kamu belum makan?" tanya Umar lembut. Nadia menggeleng. "Aku ingin bicara sesuatu." "Sekarang?" "Iya, sekarang." Umar menatap wajah istrinya, lalu menghela napas. Mereka akhirnya duduk di ruangannya yang tertutup rapat dari suara luar. Nadia membuka map dari tasnya dan meletakkannya di meja kerja suaminya. "Mas, lihat ini." Umar menatap lembar data di dalamnya. "Ini siapa?" "Gadis yang kemarin kita temui. Kania. Dan lihat tanggal lahirnya." Umar membaca ulang, perlahan, kemudian menatap istrinya.
Tanggal yang sama dengan hari bayi kita dinyatakan meninggal, kata Nadia nyaris berbisik. Umar terdiam. Aku tidak percaya kebetulan seaneh ini, Mas. Panti tempat dia ditemukan pun berjarak hanya 2 kilometer dari rumah sakit tempat aku melahirkan. Umar menatap istrinya lama. Ia ingin membantah, tapi kata-katanya tertahan. Di matanya, terlihat bayangan masa lalu yang mulai ia tutupi lagi. Nat, suara Umar pelan, tapi kaku. Bayi kita, benar-benar sudah pergi waktu itu. Pergi. Nadia memejam. Air mata mengalir. Kamu masih percaya itu? Ia menatap suaminya dalam-dalam. Aku kehilangan anakku tanpa melihat wajahnya untuk terakhir kali. Aku hanya diberi selimut kosong. Mas, tidak ada tubuh kecil di dalamnya. Tidak ada kalung. Tidak ada siapapun yang bisa menjelaskan. Umar menunduk. Kamu tahu apa artinya? Nadia menahan sesenggukan. Aku hidup 20 tahun dengan lubang yang tidak pernah tertutup. Dan kemarin, untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang membuatku merasa, mungkin Allah belum sepenuhnya mengambilnya dariku. Umar berdiri, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Baiklah, kalau kamu yakin, apa yang kamu mau? Aku ingin kebenaran. Kau mau aku panggil gadis itu? Tidak, kata Nadia cepat. Belum saatnya. Aku ingin menyelidiki dulu tanpa dia tahu. Umar menarik napas berat. Kau akan menyakiti dirimu sendiri kalau terus begini, Nat. Aku sudah terluka sejak 20 tahun lalu. Mas, luka ini tidak pernah sembuh. Setidaknya sekarang aku ingin tahu, apakah luka itu masih bernyawa. Malamnya, di rumah besar mereka di Menteng, Nadia duduk di meja kerja pribadinya. Di depannya terbuka beberapa dokumen panti asuhan yang ia temukan di internet. Ia menelusuri foto-foto lama, laporan donasi, dan daftar anak yang pernah diadopsi. Namun nama Kania tidak pernah tercantum sebagai anak angkat siapapun. Ia menatap foto Kania yang sempat diambil HR untuk kartu identitas. Mata gadis itu teduh, tapi ada kesedihan samar di dalamnya. Seperti seseorang yang selalu mencoba tersenyum walau hatinya penuh luka. Kenapa harus kamu? Bisik Nadia. Kenapa harus sepertimu yang kutemui setelah 20 tahun? Ia menutup laptopnya perlahan. Matanya lelah. Namun hati kecilnya yakin, kalung itu bukan kebetulan. Tidak ada hal sekecil itu yang bisa muncul kembali tanpa maksud dari Allah. Keesokan harinya, suasana kantor terasa aneh. Kania yang biasanya ceria bersama Rani kini tampak lebih diam. Beberapa karyawan mulai memperhatikannya. Ada yang bertanya-tanya, ada pula yang berbisik di belakang. Itu kan gadis yang bikin Bu Nadia hampir pingsan kemarin. Bisik seorang staf administrasi. Iya, kayaknya gara-gara kalungnya. Ah, mungkin Bu Nadia takut kotoran pel. Tawa kecil pecah, tapi tidak terdengar lucu. Rani menatap tajam mereka. Jangan ngomong sembarangan. Kania nggak salah apa-apa. Namun tetap saja, suasana di sekitar Kania mulai tidak bersahabat. Setiap ia lewat, orang menatap. Beberapa sengaja tidak menjawab salamnya. Bahkan seorang staf pria yang biasanya ramah pura-pura tidak melihatnya. Kania mencoba menahan diri. Tapi setiap sore, saat ia pulang, matanya selalu basah. Di hal tebus yang sepi, ia menggenggam kalung itu erat-erat, berusaha mencari tenang dari benda kecil yang tidak pernah ia lepas sejak bayi. Ia tidak tahu, di rumah besar di Menteng, ada seorang wanita yang juga tidak bisa tidur malam itu, karena kalung yang sama. Bu Nadia duduk di ruang kerja, membuka amplop berisi sehelai rambut Kania yang sempat ia ambil dari seragam kebersihan gadis itu kemarin. Ia juga mengambil sehelai rambut Umar dari sisir. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan keduanya ke amplop berbeda, siap dibawa ke laboratorium untuk diuji esok pagi. Jika ini jalan dari Allah, bisiknya pelan, aku siap menanggung apapun kebenarannya. Malam itu langit Jakarta mendung. Di balik cahaya lampu kota, dua wanita yang tidak saling tahu sedang berdoa untuk hal yang sama, kebenaran. Satu dengan air mata dan rasa bersalah,
Satu lagi dengan harap yang belum mengerti apa-apa. Dan besok pagi, hasil dari masa lalu itu akan mulai terkuak, membawa semua orang ke arah yang tak seorang pun sanggup menghentikan. Langit pagi itu kelabu. Udara Jakarta terasa berat, seperti menyimpan rahasia yang belum sempat diucapkan. Di dalam mobil hitam yang melaju pelan di antara lalu lintas, Nadia duduk di kursi belakang sambil memeluk tas kecil berwarna krem. Di dalam tas itulah tersimpan 3 helai rambut, miliknya, milik Umar, dan milik Kania, hasil yang ia ambil diam-diam beberapa hari lalu. Ia menghembuskan napas panjang. Tangannya dingin, tapi matanya penuh tekad. Pagi ini, semuanya akan berakhir. Semua penantian, semua duga, semua bayangan wajah bayi yang hilang 20 tahun lalu. Mobil berhenti di depan gedung laboratorium forensik swasta. Nadia turun sendiri, menolak ditemani sopir. Ia melangkah pelan, tapi pasti. Saat tiba di meja pendaftaran, petugas menyapanya sopan. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa kami bantu?" "Saya ingin menyerahkan 3 sampel rambut untuk pemeriksaan DNA," jawabnya dengan suara bergetar. "Saya ingin membandingkan 2 hasil. Pertama, antara Umar Pratama dan Kania. Kedua, antara saya dan Kania." Petugas mencatat. "Baik, Bu. Hasilnya bisa Ibu ambil besok sore." Nadia menandatangani berkas, lalu menyerahkan amplop kecil itu. Setelah semua selesai, ia berdiri di luar laboratorium sambil memandangi langit yang mulai tertutup awan. Dalam hatinya, ia berbisik, "Allah, jika memang benar dia anakku, tolong pertemukan aku dengannya dengan cara yang baik." Hari berikutnya datang tanpa terasa. Sejak pagi Nadia gelisah. Ia tidak bisa makan, tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Setiap kali jam berdetak, jantungnya ikut berlari. Hingga pukul 2 siang, ponselnya bergetar pelan. Pesan dari laboratorium, hasil sudah bisa diambil. Ia berangkat sendiri lagi. Setibanya di sana, petugas memberikan 2 amplop besar bersegel. "Yang ini hasil antara Umar Pratama dan Kania," kata petugas sambil menunjuk amplop pertama. "Dan ini hasil antara Ibu Nadia dan Kania." "Terima kasih," jawab Nadia pelan. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Ia duduk di bangku panjang ruang tunggu, memandangi kedua amplop itu lama sekali. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia membuka amplop pertama, hasil antara Umar dan Kania. Lembar putih itu bergetar di tangannya saat matanya membaca baris pertama. Hasil menunjukkan kecocokan DNA sebesar 99,7%. Udara seolah berhenti. Nafas Nadia tercekat, bibirnya terbuka, air matanya langsung jatuh tanpa suara. "Allah, benar, dia anak kita," bisiknya. Tangannya menutup mulut. Di pipinya, air mata jatuh bertubi-tubi. Ia memeluk hasil tes itu seperti sesuatu yang suci. "Dia hidup," ucapnya pelan, hampir seperti doa. "Anakku hidup." Saking bahagianya, ia bahkan lupa ada 1 amplop lagi yang belum ia buka, hasil antara dirinya dan Kania. Ia masukkan saja ke dalam tas tanpa sadar. Pikirannya sudah melayang jauh. Bayangan wajah Kania yang lembut, tatapan matanya yang teduh, senyumnya yang mirip dirinya 20 tahun lalu. Semuanya datang silih berganti. Ia tidak menunggu lama. Ia ingin segera bertemu Kania. Ia ingin memeluknya, memanggilnya, "Nak," dan memperkenalkan dirinya sebagai ibu yang selama ini mencarinya. Sore itu, Kania sedang duduk di ruang kebersihan sendirian. Rani sudah pulang lebih awal karena anaknya sakit. Kania sibuk melipat kain pel satu persatu. Tak menyangka kalau pintu ruangan tiba-tiba terbuka dan sosok Bu Nadia berdiri di sana. Kania kaget dan buru-buru berdiri. "Bu, selamat sore." Nadia melangkah pelan. Senyumnya penuh air mata. "Kania, boleh Ibu bicara sebentar?" Kania menatap bingung tapi mengangguk. "Tentu, Bu. Ada apa?" Nadia mendekat dan memegang kedua bahunya. "Kania, sejak pertama kali melihatmu, Ibu merasa ada sesuatu yang aneh. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Seperti melihat anak sendiri."
Kania terdiam. Ia tak berani bicara. Hanya jantungnya yang berdetak lebih cepat. Nadia melanjutkan. Suaranya pelan tapi jelas. Ibu baru saja memeriksa DNA. Dan hasilnya, kamu adalah anak kami, Kania. Anak yang dulu ibu kira sudah tiada. Kania membeku. Ah, anak ibu. Suaranya nyaris tak terdengar. Iya, sayang. Nadia memeluknya erat. 20 tahun ibu hidup dengan penyesalan karena kehilanganmu. Tapi ternyata Allah masih sayang pada ibu. Ibu menemukannya kembali dalam dirimu. Tangis mereka pecah bersamaan. Kania tidak tahu harus berkata apa. Air matanya jatuh di bahu wanita yang baru saja mengaku ibu kandungnya. Bu, saya tidak tahu harus bilang apa. Tidak perlu bilang apa-apa. Cukup biarkan ibu memelukmu. Mereka berdua menangis lama. Nadia merasa seluruh dunianya kembali utuh. Tanpa pikir panjang, ia memegang tangan Kania dan berkata lembut. Ayo, ibu ingin kamu ikut ibu sekarang. Kita ke ruang kerja ayahmu. Ibu ingin memperkenalkanmu padanya. Ruang kerja Umar Pratama sore itu sunyi. Para staf sudah pulang. Hanya suara jam dinding terdengar di antara dinding kaca besar. Umar sedang duduk membaca laporan ketika pintu ruangannya terbuka. Ia mendongak dan tertegun. Nadia berdiri di ambang pintu. Matanya basah. Di sebelahnya, berdiri Kania, dengan wajah gugup dan bingung. Nat. Umar berdiri. Ada apa? Kenapa kamu bawa gadis ini ke sini? Nadia tersenyum sambil menangis. Mas, dia bukan sekadar gadis. Dia anak kita. Umar terpaku. Apa maksudmu? Nadia membuka amplop dan menunjukkan hasil tes yang sudah ia baca tadi. Ini hasilnya. DNA kamu dan dia cocok 99,7%. Dia anak kita. Mas, bayi kita yang dulu dikatakan meninggal ternyata hidup. Mas, ini keajaiban. Kania menunduk. Air matanya menetes pelan. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak. Nadia menatap Umar dengan bahagia. Mas, aku sudah lama menunggu hari ini. Kita kehilangan anak 20 tahun. Tapi Allah mengembalikannya. Lihatlah wajahnya. Mas, matanya, senyumnya. Dia mirip aku, mirip kamu. Namun bukannya ikut terharu. Wajah Umar justru berubah tegang. Ia melangkah pelan ke arah mereka. Lalu berhenti tepat di depan Kania. Tatapan matanya tajam, bukan haru, tapi seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang besar. Dia, bukan anak kita. Suara Umar rendah, tapi dingin. Nadia tertegun. Apa maksudmu, Mas? Umar menghela napas keras. Suaranya pecah oleh emosi. Kau salah, Nat. Dia bukan anak kita. Dia anak dari wanita itu. Ruangan seketika hening. Suara jam dinding seperti berhenti berdetak. Kania menatap Umar dengan mata membesar. Nadia hampir kehilangan keseimbangan. Mundur satu langkah. Wanita, itu. Umar memejamkan mata. Ya, 20 tahun lalu, sebelum kamu melahirkan, aku pernah melakukan kesalahan besar. Dengan asisten rumah tangga kita. Dia mengandung dan menghilang tanpa jejak. Nadia menatap suaminya tak percaya. Air matanya mengering seketika. Umar menatap Kania. Kau, darah dagingku. Tapi bukan anak Nadia. Nadia menjerit pelan. Lalu tiba-tiba teringat amplop kedua. Hasil tes antara dirinya dan Kania, yang belum sempat ia buka. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tasnya dan membuka amplop itu cepat-cepat. Lembar putih di dalamnya bergoyang karena tangis dan amarah. Matanya menelusuri baris pertama. Hasil menunjukkan, tidak ada kecocokan genetik antara Nadia Pratama dan Kania. Kertas itu jatuh dari tangannya. Nadia menatap Kania dengan wajah kosong, lalu ke arah Umar yang kini menunduk dalam rasa bersalah. Mas, selama ini kamu tahu. Umar tidak menjawab. Nadia jatuh berlutut. Tangisnya tidak lagi keras, tapi hancur. 20 tahun aku hidup dalam kehilangan,
Dan sekarang, kamu bilang bayi yang kukira anakku ternyata anak dari perselingkuhanmu. Umar menatapnya dengan mata merah. Aku salah, Nat. Aku pikir bayi itu sudah dibuang oleh wanita itu. Aku tidak tahu dia bisa hidup sampai sekarang. Kania berdiri kaku. Seluruh tubuhnya gemetar. Jadi, saya ini. Tidak. Potong Nadia cepat. Ia berdiri, memeluk Kania dengan sekuat tenaga. Tidak peduli dari darah siapapun kamu lahir. Kau tetap anakku. Aku tidak akan biarkan masa lalu merenggutmu lagi. Kania menangis di pelukan Nadia, sementara Umar hanya bisa menunduk, menutup wajahnya dengan tangan. Ia sadar, kebohongan yang ia kubur 20 tahun lalu akhirnya membunuh semuanya. Cinta istrinya, kepercayaannya, bahkan nama besar yang ia bangun. Berita itu menyebar cepat. Skandal besar mengguncang perusahaan. Dalam beberapa hari, media mulai mencium kabar miring tentang hubungan pribadi sang CEO. Para investor panik, saham jatuh. Akhirnya Umar mundur dari jabatan CEO. Namun di tengah reruntuhan itu, dua sosok perempuan justru bangkit dari luka. Nadia dan Kania perlahan membangun hubungan baru, bukan karena darah, tapi karena kasih yang lahir dari pengampunan. Dalam sunyi sore di taman rumahnya, Nadia duduk di bangku kayu, menggenggam tangan Kania. Anakku, katanya lirih, Allah sudah menguji kita dengan luka. Tapi mungkin ini caranya membuat kita saling menemukan. Kania menunduk, meneteskan air mata. Bu! Nadia mengusap rambutnya lembut. Tak peduli dari darah siapapun kau lahir. Bagiku, kau tetap anakku. Dan di dalam rumah besar yang kini sepi, Umar berdiri di jendela, menatap langit sore dengan mata basah. Sadar, kebohongannya telah menghancurkan dua hati paling tulus dalam hidupnya. Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti berjalan di atas kaca yang pecah. Tidak ada yang benar-benar pulih. Bahkan waktu pun seolah takut menyentuh rumah besar keluarga Pratama. Sejak malam pengungkapan itu, Nadia tidak berbicara sepatah kata pun kepada Umar. Ia hanya diam, seperti orang yang tubuhnya masih hidup tapi jiwanya sedang mengembara jauh ke masa lalu. Masa ketika semua masih utuh. Rumah mereka kini sunyi. Pintu kamar Nadia selalu tertutup. Setiap pagi, Umar duduk di ruang makan yang sama, menatap kursi kosong di hadapannya. Hanya denting sendok yang beradu dengan piring menjadi suara satu-satunya di ruangan itu. Kania tinggal sementara di kamar tamu atas permintaan Nadia. Ia sempat menolak karena merasa tak pantas. Tapi Nadia memeluknya malam itu sambil berbisik. Kau tidak salah, Nak. Jangan pernah merasa bersalah atas apa yang dilakukan orang lain. Kania tidak bisa menahan tangisnya. Ia tidak tahu harus merasa apa. Bahagia karena akhirnya menemukan sosok ibu yang tulus menyayanginya, atau hancur karena kenyataan pahit tentang darah yang mengalir di tubuhnya. Ia bahkan tidak tahu harus memanggil Umar dengan sebutan apa sekarang. Hari pertama setelah semuanya terbongkar, berita mulai bocor keluar. Seseorang di kantor menyebarkan kabar bahwa hasil tes DNA CEO perusahaan menjadi alasan Umar mengundurkan diri secara mendadak. Katanya ada skandal keluarga. Bisik salah satu staf keuangan. Anak luar nikah, gitu? Balas staf lain dengan nada lebih rendah. Entahlah, tapi Bu Nadia sekarang jarang keluar rumah. Rani, yang mendengar gosip itu, menatap mereka kesal. Ia tahu sebagian besar yang dibicarakan hanyalah setengah kebenaran yang sudah dipelintir. Tapi ia juga tahu, tidak mudah menghentikan lidah orang-orang yang menemukan hiburan dalam aib orang lain. Kania hari itu datang ke kantor hanya untuk mengembalikan seragamnya. Ia sudah memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan itu. Terlalu banyak mata yang memandang. Terlalu banyak bisik yang ia tangkap setiap kali berjalan di lorong. Saat ia masuk ruangan kebersihan untuk terakhir kalinya, Rani memeluknya dengan erat. Kamu nggak salah apa-apa, Nia. Bisiknya sambil menahan air mata. Aku tahu kamu orang baik. Kalau nanti kamu butuh tempat, datang aja ke rumahku, ya. Kania hanya mengangguk. Terima kasih, Kak Rani. Aku nggak akan lupa sama kebaikanmu. Sementara itu, di rumah,
Nadia duduk di ruang tengah menatap lembaran hasil tes DNA yang kini sudah kusut karena terlalu sering ia genggam. 2 lembar kertas. 2 kenyataan yang saling bertolak belakang. Yang satu menulis, hubungan ayah-anak, tingkat kecocokan 99,7%. Yang satu lagi menulis, tidak ada hubungan genetik. Kedua kertas itu bagai 2 sisi pisau yang sama tajamnya. Satu membawa harapan. Satu menghancurkan dunia. Ia menatap lembaran itu lama, lalu melipatnya hati-hati dan menyimpannya di kotak kayu kecil di atas meja rias. Kau sudah membuatku menangis, tapi juga memberiku alasan untuk hidup lagi, bisiknya pelan. Sejak hari itu, Nadia bertekad untuk menjaga Kania, apapun yang terjadi. Ia tahu, darah tidak selalu menentukan kasih. Kadang, cinta yang lahir dari luka justru lebih kuat dari ikatan manapun. Umar duduk di ruang kerja pribadinya yang kini tak lagi penuh berkas perusahaan. Ia menatap foto lama di mejanya. Foto dirinya dan Nadia 20 tahun lalu, tersenyum bahagia di rumah sakit, memeluk bayi yang baru lahir. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia mengingat semuanya dengan jelas. Malam ketika asisten rumah tangganya yang bernama Lestari datang dengan mata ketakutan, mengaku hamil. Ia panik. Dunia seolah berputar. Ia tidak ingin kehilangan Nadia, tapi juga tidak tahu bagaimana harus bertanggung jawab. Lestari menangis, memohon agar anak itu tidak digugurkan. Umar diam, tidak bisa berpikir jernih. Dan kemudian, tanpa ia tahu bagaimana, wanita itu menghilang. Tak ada kabar, tak ada alamat. Ia hanya mendengar gosip bahwa Lestari pergi keluar kota untuk melahirkan. Umar menyandarkan kepala di kursi, menutup wajah dengan kedua tangan. Allah, desahnya, aku yang menanam semua ini, dan sekarang aku harus menanggungnya. Sore itu, Kania duduk di taman belakang rumah Nadia. Udara sejuk, bunga-bunga kemuning mulai berguguran di sekitar kolam kecil. Nadia menghampirinya perlahan, membawa 2 cangkir teh jahe. Masih panas, katanya lembut sambil meletakkan 1 cangkir di depan Kania. Kania menatapnya penuh ragu. Bu, kenapa ibu masih mau baik sama saya? Padahal saya ini, anak dari kesalahan suami ibu. Nadia terdiam sejenak, lalu menatap Kania dengan mata lembut namun tegas. Kania, waktu kamu lahir, kamu tidak tahu apa-apa. Kesalahan bukan milikmu. Aku juga dulu melakukan kesalahan, menolak kenyataan, membiarkan duka membunuh jiwaku sendiri. Tapi sekarang aku sadar, mungkin Allah tidak mengembalikan anakku yang hilang, melainkan memberiku kamu, supaya aku belajar arti pengampunan. Kania tidak kuat menahan air matanya. Ia menggenggam tangan Nadia erat. Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu bagaimana membalas semua ini. Nadia tersenyum, mengusap pipinya. Cukup dengan hidup baik. Nak, itu sudah cukup. Beberapa hari kemudian, Nadia memutuskan untuk pergi ke panti asuhan tempat Kania dulu dibesarkan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi 20 tahun lalu. Di sana, ia bertemu seorang wanita tua yang sudah bekerja di panti sejak awal berdiri. Wajahnya keriput, tapi tatapannya hangat. Oh, jadi ibu ini yang mencari tahu tentang Kania, katanya dengan ramah. Iya, Bu, jawab Nadia. Saya ingin tahu, bagaimana dulu anak itu bisa sampai di sini. Wanita tua itu menatap langit sejenak, mencoba mengingat. 20 tahun lalu, malam-malam, kami menemukan bayi perempuan di depan gerbang panti. Ditaruh di dalam selimut kuning, ada kalung kecil di lehernya. Kami pikir, ibunya meninggalkannya karena tidak sanggup membesarkan. Nadia menahan air mata. Selimut kuning. Wanita itu mengangguk. Iya, dan bayi itu waktu datang, sedang demam. Tapi kami rawat sampai sehat. Tidak ada surat apapun. Hanya kalung huruf N. Nadia hampir tidak bisa berdiri. Selimut kuning. Kalung huruf N. Itu adalah selimut dan kalung yang ia pakai untuk bayinya 20 tahun lalu. Tangannya menutup mulut. Tubuhnya gemetar hebat. Allah, jadi benar. Bayi yang kutinggalkan di rumah sakit waktu itu bukan anakku. Mereka menukar.
menukar bayi itu. Wanita tua itu menatapnya bingung. Maksud ibu? Nadia tidak menjawab. Air matanya jatuh deras. Ia sadar. Semuanya kini masuk akal. Bayinya sendiri mungkin benar-benar meninggal. Dan bayi yang hidup adalah bayi dari wanita yang disembunyikan suaminya. Namun anehnya, tidak ada kebencian dalam hatinya. Hanya sedih dan lega. Seolah hatinya akhirnya menerima apapun yang menjadi ketentuan Allah. Malam itu, Nadia pulang ke rumah dan melihat Kania sedang duduk membaca buku di ruang tamu. Ia menghampirinya, lalu duduk di sebelahnya. "Kania," katanya pelan, "aku sudah ke panti. Aku tahu semuanya sekarang." Kania menatapnya takut. "Ibu marah?" Nadia menggeleng, lalu memeluknya erat. "Tidak, Nak. Aku tidak marah. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak kehilangan apapun. Karena di dunia ini, aku sudah memiliki yang terbaik, dan itu kamu." Kania menitikkan air mata, lalu menyandarkan kepala di bahu Nadia. Untuk pertama kalinya, setelah 20 tahun hidup tanpa keluarga, Kania merasa tenang. Ia merasa punya tempat pulang. Dan di kamar kerjanya yang sunyi, Umar menatap foto lama lagi. Tapi kali ini, ia tidak menatap dengan air mata, melainkan dengan penyesalan yang dalam. Ia tahu, ia telah kehilangan dua wanita yang paling tulus mencintainya. Perusahaannya mungkin bisa dibangun kembali. Tapi kepercayaan? Itu sudah retak. Dan tidak ada laboratorium di dunia ini yang bisa memperbaikinya. Namun di dalam hatinya, ada satu doa yang ia bisikan pelan. Allah, jaga mereka berdua, walau aku bukan lagi bagian dari kebahagiaan mereka. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai berbintang, Nadia dan Kania duduk berdampingan di taman belakang, memandangi langit yang sama, di bawah cahaya bulan yang seakan menjadi saksi, bahwa cinta sejati tidak harus lahir dari darah yang sama, melainkan dari hati yang sama-sama terluka, tapi memilih untuk sembuh bersama. Seminggu setelah pengakuan itu, nama Umar Pratama menjadi bahan utama di banyak media bisnis. Di koran pagi, wajahnya terpampang dengan judul besar. CEO Umar Pratama mengundurkan diri setelah skandal keluarga. Di layar televisi kantor berita, para pembawa acara membaca pernyataan singkat dari pihak perusahaan. Tuan Umar Pratama resmi mundur dari jabatan CEO Umar Group karena alasan pribadi. Perusahaan akan dipimpin sementara oleh Dewan Direksi. Di dunia bisnis, kabar seperti itu bukan hal baru. Tapi kali ini, orang-orang tahu cerita di baliknya lebih rumit dari sekadar alasan pribadi. Gosip di kalangan karyawan menyebar cepat, bercampur antara rasa iba dan rasa ingin tahu. Ada yang membela, ada yang mencibir, dan ada pula yang diam karena tidak tahu kebenaran mana yang bisa dipercaya. Namun bagi Umar sendiri, semua itu tak lagi penting. Ia telah kehilangan lebih dari sekadar jabatan. Ia kehilangan rumah yang hangat, cinta seorang istri, dan wajah seorang anak yang tak pernah sempat ia kenal sebagai anaknya sendiri. Hari itu, Umar masuk ke kantornya untuk terakhir kali. Ruangannya yang dulu megah kini tampak sunyi. Tirai putih berkibar perlahan diterpa angin dari jendela. Di meja kerja, sudah tersusun rapi dokumen pengunduran diri, surat serah jabatan, dan satu amplop putih yang akan ia tinggalkan untuk Nadia. Ia menatap sekeliling. Dinding-dinding tempat dulu penuh dengan foto-foto penghargaan kini terasa dingin dan hampa. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan getaran di dadanya, lalu berbisik pelan. Begini rasanya kehilangan segalanya dalam satu hari. Ketika ia hendak menutup laci terakhir, matanya jatuh pada sebuah foto kecil yang tergeletak di bawah map. Foto dirinya, Nadia, dan bayi yang baru lahir. Nadia memeluk bayi itu dengan mata penuh kasih, sementara Umar memandang mereka dengan senyum bangga. Foto itu diambil 20 tahun lalu, tepat sehari sebelum dunia mereka berubah selamanya. Umar mengambil foto itu dan menggenggamnya erat. "Maafkan aku, Nat," ucapnya lirih. "Aku bukan suami yang baik, dan bukan ayah yang jujur. Tapi aku berdoa semoga kau bahagia, meski tanpaku." Ia memasukkan foto itu ke dalam saku jasnya.
Ketika ia keluar dari ruangannya, seluruh staf yang masih bekerja menundukkan kepala. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada salam hormat berlebihan. Hanya keheningan panjang yang lebih menyakitkan daripada 1000 kata. Sementara itu di rumah, Nadia duduk di teras, ditemani secangkir teh yang sudah dingin. Kania duduk di sebelahnya, memandangi halaman yang dipenuhi daun kemuning gugur. Sejak kepergian Umar dari rumah, suasana jauh lebih tenang. Tapi di balik ketenangan itu, ada duka yang belum sepenuhnya sembuh. "Bu," kata Kania pelan. "Apa ibu tidak sedih kehilangan ayah?" Nadia menatap langit sore. "Sedih, Nak. Tapi kadang kehilangan itu bukan hukuman. Itu pelajaran." "Pelajaran?" "Iya. Kadang kita harus kehilangan sesuatu agar bisa mengenal diri kita sendiri." Kania diam. Matanya berkaca-kaca. "Saya takut, Bu. Takut kalau ibu menyesal sudah menerima saya." Nadia tersenyum, menggenggam tangan gadis itu erat. "Kania, dengar baik-baik. Ibu kehilangan banyak hal karena kebohongan orang lain. Tapi ibu tidak menyesal menemukanmu. Kalaupun takdir membawamu bukan lewat darahku, mungkin Allah memang ingin aku belajar menjadi ibu dengan cara lain." Kania menunduk. Saya janji nggak akan ninggalin ibu." Nadia tersenyum hangat. "Dan ibu janji akan selalu melindungimu." Namun kehidupan tidak berhenti di situ. Setelah pengunduran diri Umar, Dewan Direksi mulai melakukan audit besar-besaran. Banyak proyek lama dibuka ulang. Laporan keuangan diperiksa dengan teliti. Beberapa temuan lama tentang kerjasama fiktif di masa lalu muncul kembali, dan media makin berisik menyoroti nama Umar. Malam itu, Umar menerima panggilan dari mantan bawahannya. "Pak, beberapa investor menuntut klarifikasi soal dana lama. Mereka ingin Bapak hadir di rapat dewan besok." Umar menghela napas panjang. "Baik, aku datang." Namun di dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa terus bersembunyi. Dosa masa lalu bukan hanya soal perselingkuhan, tapi juga soal keputusan-keputusan bisnis yang dulu ia ambil tanpa hati nurani. Malam itu ia berdoa lama sekali, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Allah, jika ini caramu membersihkan hidupku, aku pasrah. Tapi tolong, lindungi mereka. Nadia dan Kania. Jangan biarkan mereka terluka karena aku lagi." Di sisi lain, Kania mencoba mencari pekerjaan baru. Ia tidak ingin bergantung pada Nadia. Beberapa hari ia melamar ke tempat lain, namun selalu gagal karena latar belakangnya yang terlalu sederhana. Hingga suatu sore, Nadia datang membawa sebuah brosur dari yayasan sosial. "Nak, ini yayasan yang sedang membuka lowongan staf administrasi. Dekat dari sini, dan mereka suka mempekerjakan anak-anak panti." Kania membaca brosur itu dengan senyum kecil. "Ibu, masih mikirin saya?" Nadia tertawa lembut. "Kamu pikir ibu bisa berhenti?" Kania memeluknya erat. "Terima kasih, Bu. Saya akan coba melamar ke sana." Hari demi hari berlalu. Umar jarang keluar rumah. Ia lebih sering duduk di kursi ruang kerja kecil di rumah kontrakan barunya di pinggiran kota. Sampai suatu pagi, pintu diketuk. Seorang kurir mengantarkan surat. Dari amplopnya, ia tahu itu dari Nadia. Tangannya bergetar saat membuka. Di dalamnya hanya ada selembar kertas dengan tulisan tangan yang lembut. "Mas, aku tidak menuliskan ini untuk mengungkit luka. Aku hanya ingin kau tahu, aku sudah memaafkanmu. Aku tidak membenci lagi, karena aku tahu semua manusia bisa tersesat. Tapi satu hal yang ingin aku titip, jaga dirimu. Karena walaupun hatiku hancur, aku tak pernah berhenti mendoakanmu." Kania pun begitu. Ia masih menyebutmu ayah di dalam doanya. Nadia. Air mata Umar menetes ke kertas itu. Ia menatap langit-langit ruangan, menutup mata, dan berbisik pelan. "Terima kasih, Nat. Kau tetap wanita yang tidak bisa aku pahami, tapi selalu aku kagumi." Beberapa bulan kemudian, Kania diterima bekerja di yayasan sosial itu. Ia membantu mengurus anak-anak yatim, menata arsip,
dan ikut mengajar menulis setiap sore. Anak-anak kecil memanggilnya, Kak Nia, dan di wajah mereka, Nadia melihat kembali senyum masa kecil yang pernah hilang dari hidupnya. Suatu sore, saat mereka duduk di ayunan taman yayasan, Kania memandang langit yang mulai jingga. Bu, aku bahagia di sini. Aku merasa hidupku mulai punya arti. Nadia menatapnya lembut. Ibu tahu, dan ayahmu juga pasti bangga, meski dia tidak bisa ada di sini. Kania terdiam sesaat, lalu bertanya, Bu, apa ibu pernah berpikir untuk memaafkan sepenuhnya? Nadia menatap jauh ke Cakrawala. Maaf itu bukan soal siapa yang salah, Nak, tapi soal siapa yang cukup kuat untuk melepaskan. Angin sore berhembus lembut, menggoyang daun-daun kemuning di halaman yayasan. Dan di bawah langit yang mulai gelap, dua wanita itu duduk berdampingan, tidak lagi sebagai korban masa lalu, tapi sebagai dua jiwa yang menemukan arti dari luka, bahwa dari reruntuhan, kadang lahirlah keluarga yang lebih kuat daripada darah sendiri. Hari itu, sudah hampir setengah tahun sejak semua kisah pahit itu berlalu. Musim hujan mulai datang, menyapu debu dan kenangan yang menggantung di udara Jakarta. Namun bagi Nadia, meski luka lama mulai menutup, bekasnya tetap terasa setiap kali ia melihat langit yang kelabu. Pagi itu ia duduk di teras rumah sambil menikmati teh jahe buatan Kania. Rumahnya kini terasa hidup lagi, penuh suara langkah dan tawa kecil. Kania sedang membantu menyapu halaman, mengenakan baju biru muda dan kerudung sederhana. Wajahnya tenang tapi ceria. Nadia memandanginya diam-diam. Ia merasa seperti melihat bayangan masa mudanya sendiri, polos, sabar, dan penuh cahaya. Hatinya berbisik, andai waktu bisa diulang, aku ingin bisa menjagamu sejak hari pertama kamu lahir. Bu, suara Kania memecah lamunan. Aku dapat kabar dari yayasan. Minggu depan ada acara bakti sosial di Panti Melati, tempat aku dulu dibesarkan. Mata Nadia membulat. Panti Melati. Iya, Bu. Aku diminta ikut karena aku dulu salah satu anak yang tumbuh di sana. Mereka mau aku bantu mengajar adik-adik kecil. Nadia menatap jauh. Dadanya berdebar pelan. Aku ikut. Ya, Nak. Ibu ingin ke sana juga. Kania mengangguk sambil tersenyum. Tentu, Bu. Ibu pasti suka. Banyak orang baik di sana. Seminggu kemudian, hari yang ditunggu tiba. Langit cerah setelah semalaman hujan. Udara pagi segar, menyapa daun-daun di halaman panti yang rindang. Anak-anak kecil berlarian menyambut rombongan yayasan. Tawa mereka mengisi udara, membawa kehidupan yang murni. Kania turun dari mobil lebih dulu, disambut oleh pengurus panti. Nia, sudah lama sekali, Nak. Sapa ibu pengurus dengan wajah hangat. Iya, Bu. Kangen sekali. Mereka berpelukan lama. Nadia menatap dari kejauhan. Matanya berkaca. Ada rasa haru yang tidak bisa dijelaskan, melihat bagaimana tempat ini, tanpa sadar, pernah menjadi rumah bagi anak yang dulu ia anggap hilang. Ketika acara dimulai, Kania mengajar anak-anak menulis puisi sederhana. Nadia membantu membagikan buku tulis dan pensil. Sesekali ia berhenti untuk menatap dinding yang penuh foto anak-anak panti dari berbagai generasi. Di salah satu foto lama yang agak pudar, Nadia melihat wajah bayi mungil berbalut selimut kuning, persis seperti yang ia ingat 20 tahun lalu. Tangan Nadia bergetar saat menyentuh kaca bingkai itu. Allah, gumamnya. Kania mendekat. Bu, kenapa? Nadia menatap foto itu dengan senyum sendu. Itu kamu, Nak. 20 tahun lalu, waktu pertama kali datang ke panti. Selimutnya sama seperti yang dulu ibu punya. Kania menatapnya takjub. Ibu masih mengingatnya. Nadia tersenyum. Matanya basah. Ibu tidak pernah lupa. Sore harinya, setelah acara selesai, mereka duduk di halaman belakang panti. Langit mulai jingga. Burung-burung pulang ke sarang. Nadia dan Kania menikmati sisa teh manis dalam gelas plastik, berbagi cerita ringan tentang masa kecil Kania di panti. Dulu aku sering kena marah karena suka kabur main ke taman, kata Kania sambil tertawa kecil.
Nadia ikut tertawa. Kau memang susah diam sejak kecil, ya? Kania menatap wajah wanita itu dengan senyum penuh cinta. Tapi kalau waktu itu aku tidak nakal, mungkin aku tidak akan sekuat sekarang. Tiba-tiba, suara mobil berhenti di depan panti. Kania menoleh sekilas, lalu melanjutkan bicara. Tapi Nadia menatap mobil itu lama. Dari dalam, keluar sosok pria berambut mulai memutih, mengenakan kemeja sederhana. Langkahnya pelan, tapi mantap. Itu Umar. Nadia terdiam. Dadanya berdebar keras. Sementara Kania belum menyadari siapa yang datang. Pengurus panti menyambut Umar dengan sopan. Oh, Tuan Umar. Lama sekali tidak berkunjung. Silakan masuk. Nadia menunduk. Mencoba menenangkan diri. Ia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan pria yang dulu menghancurkan sekaligus mewarnai hidupnya. Kania baru sadar setelah mendengar nama itu disebut. Ia menoleh cepat. Pak Umar. Umar menatapnya. Untuk sesaat, dunia berhenti berputar. Wajahnya menua. Matanya teduh tapi menyimpan sesal yang dalam. Kania, katanya pelan. Ayah datang bukan untuk minta maaf. Ayah cuma ingin melihatmu baik-baik. Kania berdiri, bingung antara ingin lari atau memeluk. Nadia bangkit pelan, berdiri di sampingnya. Udara di antara mereka penuh kenangan dan diam yang panjang. Mas, ujar Nadia akhirnya. Suaranya pelan tapi tegas. Kenapa kamu kesini? Umar menunduk. Aku dengar dari yayasan bahwa mereka mengundang mantan donatur lama. Aku tidak tahu kalau kalian juga akan kesini. Tapi, mungkin ini bukan kebetulan. Nadia menatap matanya lama, mencari sisa kebohongan di sana. Tapi yang ia temukan hanya penyesalan. Kania menggenggam tangannya pelan. Bu, aku ingin bicara sebentar dengan ayah. Boleh? Nadia memandang anak itu, lalu mengangguk. Ibu tunggu di sini. Mereka berjalan ke taman kecil di samping panti. Rumput basah oleh embun sore. Kania berdiri menghadap pria yang kini tampak lebih tua dari usianya. Pak, kenapa dulu Bapak tega menyembunyikan semuanya dari Ibu? Tanya Kania perlahan. Umar menunduk. Karena aku pengecut. Karena aku takut kehilangan segalanya. Tapi pada akhirnya, justru semuanya hilang karena ketakutanku sendiri. Kania menatapnya dengan mata berair. Saya tidak benci, Pak. Tapi saya ingin Bapak tahu, kebohongan itu menyakiti banyak orang. Aku tahu, jawab Umar. Dan setiap hari aku dihukum oleh penyesalan itu. Ia mengeluarkan sesuatu dari saku kemejanya. Sebuah foto lama yang sudah kusut. Ini foto kamu waktu bayi. Aku menyimpannya diam-diam. Aku tidak punya keberanian untuk membuangnya. Kania menatap foto itu lama, lalu mengambilnya dengan tangan gemetar. Terima kasih, Pak. Umar menatap wajah gadis itu dengan mata basah. Kau tumbuh jadi wanita kuat, Kania. Mungkin Allah memang menitipkanmu bukan untuk dibesarkan olehku, tapi untuk membuatku belajar arti kehilangan. Air mata Kania jatuh. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya memeluk pria itu dengan perlahan. Untuk sesaat, semua kebencian lenyap. Yang tersisa hanya perpisahan yang tertunda 20 tahun. Dari jauh, Nadia melihat mereka berpelukan. Ia tersenyum tipis, meski air mata mengalir di pipinya. Ia tahu, luka lama itu tidak bisa dihapus. Tapi hari ini, sedikit dari beban itu akhirnya terangkat. Ketika Kania kembali ke arahnya, Nadia berdiri dan memeluk gadis itu erat-erat. Ibu sudah lihat, bisiknya. Dan ibu bangga padamu. Kania tersenyum di bahu ibunya. Terima kasih, Bu. Di sisi lain taman, Umar berdiri diam menatap mereka. Lalu perlahan ia berbalik, meninggalkan halaman panti dengan langkah berat namun lega. Ia tahu, mungkin inilah terakhir kalinya ia melihat dua wanita itu. Wanita yang telah mengajarinya arti kehilangan, dan wanita yang membuatnya mengerti arti cinta tanpa syarat. Langit senja tampak lebih lembut sore itu. Kania menggenggam tangan Nadia, dan untuk pertama kalinya, keduanya merasa benar-benar merdeka dari masa lalu. Di dada mereka,
Tidak ada lagi amarah. Hanya syukur yang tenang, bahwa dari sebuah dosa, lahir pengampunan yang mampu menumbuhkan cinta yang tak bisa dihancurkan oleh waktu. Hujan turun pelan sore itu. Panti melati yang biasanya ramai kini mulai sepi setelah anak-anak kecil masuk ke kamar masing-masing. Hanya tersisa Kania dan Nadia yang duduk di bangku taman, memandangi langit mendung dengan pikiran yang penuh rasa campur aduk. Di kejauhan, jejak langkah Umar sudah lama hilang. Namun bayangannya masih terasa di hati keduanya. Kania memegang foto lama yang tadi diberikan oleh Umar. Foto itu sudah lusuh, warnanya memudar, tapi tetap menyimpan sesuatu yang hangat. Ia menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Bu, aku nggak tahu kenapa, tapi aku nggak bisa benci beliau. Padahal kalau dipikir, aku punya alasan untuk marah." Nadia menatap langit. Rintik hujan jatuh di bahunya. Tapi ia tidak bergeming. "Kamu nggak salah, Nak. Kadang yang tersisa dari luka bukan dendam, tapi rasa kasihan. Kita kasihan pada orang yang pernah salah, karena akhirnya mereka harus menanggung luka dari kesalahannya sendiri." Kania menunduk. "Aku nggak tahu apakah beliau bahagia sekarang." Nadia tersenyum tipis. Orang yang hidup dalam penyesalan jarang benar-benar bahagia. Tapi mungkin itu caranya Allah menuntun dia untuk berubah. Hening beberapa saat. Hanya suara hujan yang mengisi udara. Kania bersandar di bahu Nadia, memejamkan mata. "Bu, aku takut kehilangan ibu juga," ucapnya lirih. Nadia menatapnya dengan mata lembut. "Tak perlu takut, Nak. Sekalipun ibu nggak ada nanti, kasih sayang ibu tetap tinggal di hatimu. Itu yang nggak bisa hilang, meski waktu memisahkan." Air mata Kania jatuh tanpa suara. "Ibu." Nadia tersenyum, memeluknya erat. "Kau tahu, dulu aku pernah berdoa setiap malam agar Allah mengembalikan anakku, meski cuma dalam mimpi. Tapi ternyata, Dia mengembalikannya lewat kamu. Mungkin bukan darah yang sama, tapi cinta yang sama. Dan itu sudah cukup." Malamnya, mereka pulang ke rumah. Udara masih lembab sisa hujan. Dari kejauhan, suara azan maghrib menggema lembut. Di ruang tamu, Nadia menyalakan lilin kecil dan duduk di meja makan bersama Kania. "Aku bikin sop ayam." Katanya makanan hangat bisa tenangkan hati. Ucap Nadia sambil tersenyum. Kania tertawa kecil. Ibu ini selalu tahu caranya bikin suasana jadi tenang. Saat mereka makan bersama, Nadia memperhatikan cara Kania menunduk sopan setiap kali mengambil sendok, sama persis dengan dirinya saat muda. Ada perasaan damai yang mengalir di antara mereka. Tak ada lagi rasa asing. Tak ada jarak. Yang tersisa hanyalah dua hati yang saling memahami tanpa perlu banyak bicara. Beberapa hari kemudian, kabar datang dari yayasan. Salah satu anak panti, seorang gadis kecil berumur 7 tahun bernama Nira, mengalami kecelakaan kecil dan harus dirawat di rumah sakit. Kania segera datang menjenguk. Nadia ikut menemani. Saat melihat anak kecil itu terbaring di tempat tidur dengan perban di kaki, mata Kania berkaca-kaca. Ia duduk di sampingnya, menggenggam tangan mungil itu. "Kamu harus cepat sembuh ya, Nira. Banyak yang nunggu kamu main lagi di taman." Nira tersenyum kecil. "Kak Nia jangan nangis." Kania tertawa pelan. "Iya, Kak Nia nggak nangis kok." Nadia berdiri di pintu kamar rumah sakit, memperhatikan pemandangan itu. Dalam benaknya, tiba-tiba muncul bayangan 20 tahun silam. Ia, berdiri di ruang bersalin, menggenggam tangan bayi mungil yang tidak sempat ia rawat. Air matanya menetes. Tapi kali ini bukan air mata duka. Itu adalah air mata penerimaan. Sore itu, di halaman rumah sakit, Nadia dan Kania duduk di kursi panjang menunggu hujan reda. Kania menatap ibu angkatnya itu dan bertanya, "Bu, kalau Allah ngasih kesempatan buat ibu ketemu bayi ibu yang sebenarnya, ibu mau?" Nadia menatap hujan yang turun lembut. "Kalau benar anakku masih hidup, mungkin aku akan memeluknya sekali saja. Lalu aku biarkan dia hidup bahagia tanpa beban masa lalu. Tapi, aku tidak akan menukar kamu dengan siapapun, Kania. Karena kamu adalah jawaban doa yang lebih indah daripada yang aku minta."
Kania memejamkan mata, menahan tangis. Bu, suaranya serak. Aku juga berdoa, semoga nanti kalau aku punya anak, aku bisa jadi ibu sebaik ibu. Nadia tertawa lembut sambil mengusap rambutnya. Kalau kau sudah bisa memaafkan orang yang menyakitimu, berarti kau sudah lebih baik dari ibu. Beberapa minggu kemudian, mereka menerima kabar bahwa Umar sakit. Bukan sakit berat, tapi kelelahan dan tekanan batin. Kania ingin menjenguk, tapi Nadia menahannya. Beri dia waktu dulu. Kadang yang sakit bukan tubuhnya, tapi jiwanya. Biarkan dia belajar memaafkan dirinya sendiri. Namun malam itu juga, Nadia duduk di kamarnya menatap langit-langit, lalu mengambil kertas dan pena. Ia menulis surat pendek. Mas, aku tahu kamu sedang sakit. Aku tidak akan datang, karena aku tahu kamu ingin tenang. Tapi aku ingin kau tahu, kami sudah memaafkanmu. Kania tumbuh jadi gadis yang kuat, seperti yang kau harapkan dulu. Kami tidak membencimu, Mas. Kami hanya berdoa agar kau menemukan kedamaianmu sendiri. Nadia. Ia memasukkan surat itu ke amplop, lalu menitipkannya pada sopir untuk dikirim ke rumah Umar esok pagi. 3 hari kemudian, Nadia mendapat kabar bahwa Umar membalas suratnya lewat pesan singkat. Pesan itu singkat sekali. Terima kasih, Nat. Aku bisa tidur nyenyak setelah membaca suratmu. Maafkan aku. Jaga Kania baik-baik. Nadia menatap layar ponselnya lama. Dia akhirnya tenang. Gumamnya. Kania yang duduk di sampingnya menatap wajah ibunya. Ibu, Bapak udah maafkan diri sendiri ya? Nadia mengangguk. Sepertinya begitu. Dan itu cukup. Malam itu, langit begitu cerah setelah lama diselimuti hujan. Bintang-bintang muncul, satu persatu. Nadia berdiri di jendela, menatap langit sambil berdoa pelan. Allah, terima kasih. Akhirnya semua berakhir dengan damai. Kania menghampirinya dan memeluk dari belakang. Ibu, terima kasih sudah mau jadi ibuku. Nadia memegang tangan anak itu. Suaranya bergetar halus. Kau bukan hanya anakku, Kania. Kau juga penyembuhku. Dari luar, suara adzan Isya terdengar lembut, menyelimuti rumah kecil mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah 20 tahun penuh air mata dan penyesalan, dua hati itu tidur dengan tenang, bukan karena lupa pada luka, tapi karena mereka akhirnya berdamai dengan masa lalu, dan menjadikannya doa. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan embun yang menempel di kaca jendela rumah Nadia. Suasana sunyi, hanya suara burung gereja yang terdengar dari pepohonan depan rumah. Kania baru saja menyiapkan sarapan sederhana, roti panggang dan teh hangat. Namun Nadia tampak termenung di ruang tamu, menatap amplop coklat yang baru saja dikirim kurir. Di pojoknya tertulis rapi dengan tinta hitam, dari Umar Pratama. Kania datang membawa 2 cangkir teh. Dari Bapak, Bu? Tanyanya pelan. Nadia mengangguk tanpa kata. Tangannya gemetar sedikit saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada 2 lembar kertas. 1 surat, 1 foto lama. Ia membaca perlahan. Untuk Nadia dan Kania. Aku tidak tahu bagaimana memulai surat ini tanpa membuat kalian sedih. Tapi biarlah aku jujur kali ini, tanpa menutupi apapun. Sejak hari itu di panti, aku tidak berhenti memikirkan kalian berdua. Melihat kalian berdiri berdampingan membuatku sadar. 20 tahun hidupku sia-sia karena kesombongan dan ketakutan. Aku menulis ini bukan untuk menebus kesalahan, karena tidak ada yang bisa menebus waktu yang hilang. Aku hanya ingin kalian tahu, aku sudah belajar mencintai tanpa memiliki. Kania, kau gadis yang jauh lebih kuat daripada yang bisa aku bayangkan. Aku bangga padamu. Jangan biarkan luka masa lalu membuatmu takut mencintai. Nadia, maaf karena aku menghancurkan hidupmu. Tapi terima kasih karena kau tetap menjadi cahaya bagi semua orang, termasuk aku. Aku memutuskan untuk pergi keluar kota, ke tempat yang jauh dari hiruk-pikuk. Aku ingin menenangkan diri, mungkin menebus dosa dengan menolong orang lain. Jika suatu hari kalian mendengar aku tidak lagi ada, jangan tangisi aku.
Doakan saja agar Allah mengampuni semua dosaku. Salam terakhir. Umar. Saat Nadia selesai membaca, matanya basah. Kania hanya diam, tidak tahu harus berkata apa. Di bawah surat itu, ada sebuah foto lama. Umar muda sedang menggendong bayi mungil dengan selimut kuning. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk anakku, agar tahu bahwa ayahnya pernah bangga memiliki dia, walau hanya sebentar." Kania memegang foto itu lama sekali. "Bu, aku baru sadar. Mungkin ayah bukan hanya menyesal, tapi dia juga benar-benar mencintai, hanya dengan cara yang salah." Nadia mengangguk pelan. "Iya, Nak. Dan penyesalan itu kadang jadi bentuk cinta yang paling sepi." Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Kania kembali bekerja di yayasan, sementara Nadia mulai aktif membantu mengajar membaca untuk anak-anak kecil. Namun setiap malam, sebelum tidur, Nadia selalu menatap foto keluarga lamanya yang kini ia letakkan berdampingan dengan foto Kania. Suatu malam, saat ia sedang merapikan meja, ponselnya bergetar. Nomor asing muncul di layar. Ia mengangkat. "Selamat malam, Bu Nadia. Ini dari klinik di Cisarua. Kami ingin menyampaikan kabar. Tuan Umar Pratama baru saja meninggal dunia pagi tadi." Nadia terdiam lama. Suaranya serak ketika menjawab, "Innalillahi." "Beliau meninggal dengan tenang, Bu. Tidak ada keluarga yang mendampingi. Tapi di meja samping tempat tidurnya ada foto dua orang wanita. Sepertinya ibu dan Kania. Kami pikir, ibu perlu tahu." Air mata Nadia jatuh. Tangannya gemetar. Tapi suaranya tetap lembut. "Terima kasih, Nak. Tolong rawat jenazahnya baik-baik. Saya dan anak saya akan ke sana besok." Keesokan paginya, Nadia dan Kania berangkat ke Cisarua. Jalan menanjak di antara kabut pagi terasa sunyi. Pohon pinus berbaris di kiri kanan jalan, seolah ikut berduka. Mereka tiba di sebuah rumah kecil di lereng bukit, tempat Umar menghabiskan sisa hidupnya. Seorang perawat menyambut mereka dan mempersilakan masuk. Di kamar sederhana dengan ranjang kayu dan jendela kecil menghadap lembah, tubuh Umar terbaring dengan wajah tenang, seolah hanya tidur panjang. Di samping ranjang, ada meja kecil berisi buku catatan dan sebuah rosario kayu. Di atasnya, foto Nadia dan Kania berdampingan di panti melati. Foto yang diambil diam-diam oleh salah satu pengurus panti waktu itu. Kania berlutut di samping ranjang itu, menggenggam tangan ayahnya yang kini dingin. "Ayah, aku datang," bisiknya. "Kamu nggak sendiri lagi sekarang." Air matanya menetes, jatuh di tangan sang ayah. Nadia berdiri di belakang, menatap pria yang dulu ia cintai dan benci dalam waktu bersamaan. Hatinya hancur, tapi juga damai. "Mas," ucapnya pelan, "akhirnya kamu bebas dari semua yang menyakitkan." Pemakaman diadakan keesokan harinya. Sederhana tapi hikmat. Hanya ada beberapa orang dari yayasan dan penduduk sekitar. Langit cerah tanpa awan, seolah Allah memang ingin memberinya perpisahan yang tenang. Setelah tanah terakhir menimbun jasad itu, Kania menaruh foto keluarga kecil mereka di atas pusara. "Istirahatlah, Ayah. Semua sudah kami maafkan." Nadia berdiri di sampingnya, menatap batu nisan dengan nama Umar Pratama, 1968-2025. Ia menutup mata dan berbisik lirih, "Allah, terimalah dia dengan ampunan MU. Karena meski hidupnya penuh salah, hatinya pernah mencintai dengan tulus." Angin lembut berhembus, menggoyang ujung kerudung Nadia. Kania menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Bu, akhirnya semua selesai ya?" Nadia mengangguk. "Iya, Nak. Tapi selesai bukan berarti hilang. Cinta itu nggak mati, dia cuma berubah bentuk." Mereka berdua berjalan meninggalkan pemakaman dengan langkah perlahan. Langit sore terlihat berwarna oranye lembut, dan dari kejauhan terdengar suara burung camar melintas di atas lembah. Nadia menatap ke arah itu, sambil berkata pelan, "Lihat, Nak, bahkan langit pun seperti mengantarnya pulang." Dan Kania hanya menatap ke langit yang sama, tersenyum di tengah air mata. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya,
Ia tahu arti kata tenang. Sudah 2 bulan berlalu sejak kepergian Umar Pratama. Musim hujan berganti jadi awal kemarau. Langit Jakarta mulai biru lagi, meski masih menyisakan sedikit mendung di hati Nadia. Namun kini, setiap kali ia menatap langit, yang ia rasakan bukan lagi luka, melainkan kelegaan. Kania duduk di balkon rumah kecil mereka, memandangi tanaman mawar yang baru saja mekar. Ia sedang menulis sesuatu di buku kecil, sementara Nadia datang membawa 2 gelas teh manis hangat. "Apa yang kamu tulis, Nak?" tanya Nadia sambil tersenyum. Kania menutup bukunya pelan. "Surat untuk ayah. Nggak akan kukirim, cuma ingin menulis apa yang belum sempat kukatakan waktu itu." Nadia duduk di sebelahnya. "Boleh ibu baca nanti?" Kania tersenyum. "Boleh. Tapi setelah aku selesai, ya." Mereka duduk berdua dalam diam. Angin sore menggerakkan tirai lembut di ruang tamu, menebarkan aroma tanah dan bunga yang baru disiram. Waktu berjalan perlahan, seperti memberi ruang bagi hati yang baru saja sembuh. Sore itu, Nadia membuka kembali album foto lama. Di dalamnya ada foto kecil Umar muda yang dulu pernah ia simpan jauh di laci, karena terlalu menyakitkan untuk dilihat. Kini, ia menatapnya dengan perasaan berbeda. "Mas, aku udah nggak marah," bisiknya. "Kita sama-sama salah, dan kita sama-sama belajar." Kania menghampiri, membawa buku kecilnya. "Bu, aku udah selesai nulis suratnya." "Boleh ibu dengar?" tanya Nadia lembut. Kania mengangguk, membuka halaman pertama, lalu membacakan dengan suara pelan namun tegas. "Ayah, aku nggak tahu apa ayah bisa dengar surat ini dari tempat ayah sekarang. Tapi aku ingin bilang, terima kasih karena akhirnya ayah datang waktu itu. Dulu aku sering bertanya-tanya kenapa aku dilahirkan ke dunia ini kalau cuma untuk ditinggalkan. Tapi sekarang aku tahu, Allah nggak pernah meninggalkan aku. Dia cuma menungguku untuk menemukan cinta yang sebenarnya. Lewat ibu. Aku udah nggak marah. Yah, aku cuma berdoa. Semoga di tempat ayah sekarang, nggak ada lagi rasa bersalah. Aku akan hidup baik, supaya nama ayah nggak cuma diingat karena kesalahan, tapi juga karena anak ayah yang belajar memaafkan." "Kania." Suaranya bergetar di akhir kalimat. Nadia memeluk anak itu dengan erat. Air matanya jatuh tapi bibirnya tersenyum. "Kamu tumbuh jadi gadis yang jauh lebih kuat dari ibu, Nak." Kania membalas pelukan itu. "Karena ibu ngajarin aku untuk nggak menyimpan benci." Malamnya, Nadia berdiri di halaman belakang sambil menatap bintang-bintang. Kania keluar membawa 2 lilin kecil. "Ibu, gimana kalau malam ini kita kirim doa untuk ayah?" Nadia mengangguk. "Iya, Nak. Tapi bukan cuma untuk ayah. Juga untuk semua masa lalu yang pernah menyakitkan." Mereka menyalakan lilin, menaruhnya di atas air dalam wadah kaca kecil, lalu meletakkannya di kolam taman. 2 cahaya kecil itu mengapung perlahan, menyinari air tenang yang memantulkan langit malam. Nadia menutup mata. "Allah, terima kasih karena sudah mempertemukan kami kembali. Walau bukan untuk selamanya, tapi cukup untuk saling memaafkan." Kania menatap langit, memejamkan mata, lalu berbisik. "Selamat tidur, Ayah. Aku janji nggak akan sedih lagi." Hari-hari berlalu. Kania kini bekerja penuh di yayasan sosial yang menaungi anak-anak panti di seluruh Jakarta. Ia sering diundang ke berbagai tempat untuk berbicara tentang pentingnya kasih dan pengampunan. Suaranya lembut, tapi setiap kata terasa dalam. Suatu hari, setelah acara di salah satu panti, seorang anak perempuan kecil menghampirinya sambil membawa kalung perak kecil yang bandulnya berbentuk huruf N. "Kak, aku nemu ini di taman. Cantik banget. Boleh aku simpan?" Kania menatap kalung itu. Kalung yang dulu pernah jadi awal dari segalanya. Kalung yang membuat hidupnya berubah. Ia tersenyum lembut dan mengelus kepala anak kecil itu. "Boleh, sayang. Tapi jaga baik-baik. Ya." Kalung itu simbol cinta seorang ibu untuk anaknya. Anak kecil itu mengangguk senang. "Aku janji, Kak." Kania menatap anak itu pergi sambil membawa kalung tersebut. Ia merasa lega,
Seolah kisahnya sudah berpindah menjadi kisah baru untuk orang lain. Beberapa minggu kemudian, di rumah, Nadia menerima undangan. Sebuah yayasan akan menamai ruang baca baru mereka sebagai Ruang Kaniak Nadia, untuk menghormati dua wanita yang kisahnya menginspirasi banyak orang. Hari peresmian tiba. Banyak orang hadir, anak-anak panti, relawan, bahkan beberapa mantan karyawan perusahaan lama Umar yang kini tahu seluruh kebenaran. Nadia dan Kania berdiri di depan ruangan, berpegangan tangan. Saat kain penutup papan nama itu dibuka, tepuk tangan menggema memenuhi aula kecil itu. Di papan itu tertulis, Ruang Kania Nadia, tempat luka menjadi doa. Nadia menatap tulisan itu sambil berbisik. Akhirnya, semua rasa sakit itu punya arti. Kania tersenyum dan menjawab pelan. Karena Allah nggak pernah sia-siakan air mata yang tulus. Mereka berdua memeluk anak-anak kecil yang datang berlari. Di antara tawa itu, mereka merasa, cinta yang dulu hampir hilang kini justru tumbuh lebih besar dari sebelumnya. Senja turun perlahan. Di luar ruangan, matahari tenggelam dengan cahaya lembut keemasan, seperti ingin memberi salam perpisahan. Nadia dan Kania berdiri di ambang pintu, memandangi langit. Ada yang aneh nggak, Bu? Tanya Kania sambil tersenyum kecil. Apa, Nak? Langit sore ini. Warnanya mirip banget sama waktu ayah dimakamkan dulu. Nadia menatap langit jingga itu lama. Iya, mungkin itu caranya Allah bilang kalau dia udah damai di sana. Kania tersenyum, lalu menyandarkan kepala di bahu ibunya. Bu, aku bahagia. Nadia mengusap rambutnya lembut. Ibu juga. Dan ingat, Nak, cinta itu bukan soal darah, tapi soal siapa yang bertahan ketika dunia memisahkan. Mereka berdua berdiri dalam diam, menatap langit yang perlahan gelap. Dan di antara bintang-bintang yang mulai bermunculan, ada satu cahaya yang terasa berbeda, seperti sepasang mata dari masa lalu yang kini tersenyum tenang, menatap dua jiwa yang akhirnya belajar memaafkan. Malam pun turun perlahan, menutup kisah mereka dengan keheningan yang damai. Tidak ada lagi tangis, tidak ada lagi rahasia, hanya cinta yang abadi, di antara langit dan pengampunan. Cerita selesai. Dari sebuah kebohongan, lahir luka. Dari luka, lahir pengampunan. Dan dari pengampunan, lahirlah cinta yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Sahabat 1000 kisah nyata. Ingatlah, darah memang bisa mengikat, tapi kasih sayang yang tulus mampu menyembuhkan segalanya. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan share cerita ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.